Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rijarvansyah dari PPTK ITB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan JavaScript. Baik, kita akan buka dahulu PowerPoint-nya. Nah, jadi kita akan coba perkenalan tentang JavaScript dahulu. Nah, kita masuk ke bagian perkenalan. Jadi apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Kalau sebelumnya kita itu hanya mengenal HTML dan juga CSS. Nah, sekarang kita jadi tahu nih bahwa JavaScript juga dapat difungsionalisasikan pada halaman sebuah website. Nah, JavaScript ini punya banyak kegunaan. Di antaranya bisa membuat aplikasi, tool, ataupun game pada web. Nah, adapun sejarah dari JavaScript, pada tahun 1994, JavaScript mulai dikenal. Pada saat itu, web dan internet sudah mulai banyak berkembang. JavaScript didesain oleh Brian H. yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari Mocha, Mona, JavaScript, sehingga akhirnya adopsi menjadi JavaScript. Kemudian singkat cerita pada tahun 1996, JavaScript secara resmi dinamakan sebagai MKScript. MKScript 2 dikembangkan pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan MKScript 3 setahun kemudian. MKScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau JS hingga saat ini. Pada tahun 2006, 90% website diketahui menggunakan JavaScript. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus menggunakan JavaScript? Pada tahun 2016, kita sudah ada sekitar 90% pembuatan website menggunakan JavaScript. Apalagi tahun-tahun sekarang, 2022. Tentunya web yang digunakan dengan JS akan terlihat lebih dinamis dan interaktif. Banyak perusahaan top global yang sudah mengimplementasikan JavaScript sebagai bahasa pemrograman andalan. Kita bisa buktikan bahwa JavaScript itu populer dan menjadi bahasa paling banyak digunakan di GitHub. Nah, di sini selanjutnya adalah statistik JavaScript dan bahasa-bahasa pemrograman lain. Kita mulai dari C, ini data statistik tahun 2016. Yang data C sekitar paling bawah ada bahasa Go, C#, CSS, C++, PHP, Ruby, Java, Python, dan paling penting itu JavaScript. Nah, kemungkinan kenapa JavaScript ini banyak digunakan karena kita bisa multi-platform pada JavaScript. Kayak tadi bisa menggunakan website, Android, ataupun bahkan kita bisa membuat aplikasi dan juga game. Nah, sebelumnya mungkin kalau kalian belum tahu dan belum coba, kalau di game itu atau di misalnya di Unity itu, kita selain bisa menggunakan C#, kita bisa menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya, bahasa pemrograman opsional. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Kalau saya sendiri menggunakan JavaScript itu untuk bagian service dan juga tampilan. Adapun keunggulan di JavaScript tersebut yaitu general purpose. Jadi semenjak adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan di luar dari browser. Nah, maksudnya apa? Jadi sebelumnya ada Node.js ini, JavaScript itu digunakan untuk tampilan website ataupun sebuah Ajax untuk interaksi website. Nah, ini itu akan mempermudah para pengguna ketika misalnya masuk ke halaman website, jadi tampilannya lebih baik dan lebih dinamis. Dengan begitu, dengan adanya JS ini, kita bisa menggunakan sebuah backend, atau kalau bagian kita ini bagian server atau bagian service. Bisa menggunakan konsol dan program desktop, mobile, Internet of Things atau IoT, game, dan yang menggunakan JavaScript. Adapun kelebihan dari JavaScript itu adalah mudah dipelajari. Jadi JavaScript itu masih tergolong mudah dipelajari asalkan kita serius dalam belajar dan berani melakukan improvement dan bermain-main dengan hal itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana sih bahasa-bahasa lain dan juga JavaScript dalam menampilkan Hello World. Nah, jadi memang mungkin tiap-tiap bahasa pemrograman itu ada tingkat kesulitannya masing-masing.
Tapi kalau kita pelajari dengan baik dan coba-coba sih yang penting itu akan menjadi mudah ke depannya. Nah, di sini ada contoh dari Hello World dari beberapa pemrograman, ada C++, Java, dan JavaScript. Nah, di sini kita bisa lihat C++ itu kita harus memanggil sebuah outstream terlebih dahulu, lalu kita masukkan di main, lalu std count hello world, lalu return 0. Nah, ini untuk hanya menampilkan untuk hello world. Adapun di Java, kita masuk ke kelas app dulu, masuk ke public static void main, menggunakan argumen, lalu system out println hello world. Nah, berbeda dengan JavaScript itu sangat mudah. Kalau di JavaScript kita hanya tinggal console log hello world. Di sini kita bisa lihat kemudahan dari JavaScript itu, terutama kodenya yang sedikit seperti itu. Dan selanjutnya JavaScript itu sangat powerful. Jadi biasanya websitenya itu kadang kalau kita pelajari di sekolah itu masih berbasis PHP. Karena saya juga dulu waktu masih sekolah SMK basisnya PHP 7 waktu itu. Dan juga bisa menggunakan WordPress. Nah, keunggulan dari JavaScript-nya ini kenapa powerful? Karena semua logika yang ada itu kita simpan di sisi server atau misalnya kita statis. Ada di misalnya kita setting dulu di WordPress-nya. Nah, kalau kita menggunakan JavaScript, kita bisa menjadikan dinamis. Nah, kemudian selanjutnya browser modern memiliki sifat interaktif dan dinamis. Mungkin kalian bisa melihat website-website yang sekarang, contohnya website GitHub, kalau kalian masuk halaman homepage, nah itu yang bagian bola dunianya itu menggunakan JavaScript. Ataupun website-website yang lain yang mungkin kalian pernah temui. Itu kemungkinan 90% websitenya itu menggunakan JavaScript. Hampir 90% website yang ada di internet menggunakan JavaScript. Nah, logikanya yang sebelumnya di sisi server, kini bisa langsung dihandle oleh klien atau di sisi front end. Semua berkat JavaScript. Keunggulan selanjutnya adalah banyak perusahaan yang mengimplementasikan JavaScript. JavaScript menempati urutan keempat soal gaji developer tertinggi tahun 2018 dengan rata-rata pendapatan 150 ribu dolar di menurut Tech Public. Apalagi pada tahun ini kita mungkin bisa lebih besar lagi. Nah, keunggulan lainnya adalah kalau kamu bekerja sebagai developer Google atau sebagainya, di situ mereka juga menerapkan JavaScript sebagai penunjang teknologi atau mungkin dibantu oleh mereka. Itu pun tergantung dengan bahasa pemrograman dan level yang akan kamu input atau akan masuk kerja. Nah, ini cocok untuk misalnya kalian yang ingin masuk ke dunia pemrograman, bingung mau kemana, dan bingung bahasa apa yang ingin digunakan. Nah, JavaScript ini salah satu bahasa yang mungkin cocok untuk digunakan di lingkungan pekerjaan. Kelebihan selanjutnya adalah dukungan komunitas. Salah satu alasan kenapa JavaScript banyak digandrungi oleh developer adalah komunitas JavaScript yang begitu banyak dan sangat membantu. Misalnya jika kamu sedang mengembangkan sebuah aplikasi setelah menemukan bug dengan dukungan komunitas yang baik, maka kamu akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari bug tersebut. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita search soal JavaScript atau tentang bug JavaScript, nah itu kita bisa temukan banyak di internet bagaimana solusi-solusinya. Contohnya kita bisa masuk ke Stack Overflow. Nah, itu salah satu portal web yang bisa membantu kita menyelesaikan sebuah masalah pemrograman. Mungkin di sini pernah ada yang coba-coba juga, mungkin kalian bisa coba-coba juga selanjutnya. Nah, apa aja sih tools yang akan digunakan ketika kita menjalankan sebuah JavaScript? Nah, sini ada 3 tools yang kita bisa gunakan. Pertama, web browser. Nah, di web browser ini kita bisa menggunakan konsol pada web browser tersebut. Jadi kalian bisa buka Chrome, Edge, atau Firefox dengan menekan F12. Nanti di sana akan muncul sebuah konsol. Nah, di situ kita bisa menjalankan sebuah JavaScript. Jadi tidak perlu menginstal-install hal yang lain. Adapun text editor.
Nah, text editor di sini kalau saya menyarankan menggunakan Visual Studio Code dan kita coba menggunakan HTML ataupun dan script. Nah, dan yang ketiga yang terakhir Node.js. Nah, di sini sebelumnya kita sudah bahas Node.js. Jadi Node.js-nya itu untuk bagian service side atau bagian server. Nah, kalau Node.js ini kekurangannya itu kita harus menginstal dulu Node.js-nya dan lumayan berat. Tapi mungkin kalian kalau coba-coba bisa menggunakan Node.js. Kalau saran saya seperti itu. Nah, ini contoh penampakan dari beberapa penggunaan JavaScript. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk browser kalian kalau menggunakan Chrome, kita tinggal tekan F12, nanti akan muncul halaman konsol. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan sintak atau perintah JavaScript. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh console log, yaitu menampilkan sebuah komen. Saya console log, hai, saya Rifki Rijarvansyah. Nanti kalau kita enter, nanti akan muncul di konsolnya, hai, saya Rifki Rijarvansyah. Yang kedua ada text editor. Nah, text editor ini kalian sebelumnya sudah melihatnya bagaimana membuat HTML dan dasar-dasar HTML. Nah, di sini kalau kita menggunakan text editor, kita bisa menggunakan juga sama nih komennya. Console log, hai saya Rifki Rijarvansyah. Terus kita akan menuliskan dokumen halo seperti ini. Kalau kita buka filenya di browser, maka akan muncul halo, dan kalau kita buka konsolnya akan muncul saya Rifki Rijarvansyah. Dan yang terakhir ada Node.js. Node.js ini saya menggunakan versi 16.13.1. Kalau di sini mungkin kalian bisa download terlebih dahulu Node.js-nya nanti, karena kedepannya akan kita gunakan. Di sini saya akan menuliskan console log pakai Node.js. Nah, di sini akan muncul hasilnya pakai Node.js. Nah, itu mungkin beberapa contoh penggunaan Node.js menggunakan 3, yaitu ada website, browser, ada menggunakan text editor, menggunakan Visual Code, dan juga ada yang menggunakan Node.js. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri tentang mengenal Node.js hanya sekian. Mungkin bila ada pertanyaan selanjutnya boleh di kolom komentar. Dipersilahkan diberikan waktu sekitar 15 menit. Terima kasih.